Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Tiru TV kedatangan tamu anggota senator atau anggota DPD RI perwakilan Provinsi Papua Tengah, Ibu Eka Kristina Yemo. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Ya. Apa kabar ini Ibu? Puji Tuhan, kabar baik. Ya, luar biasa. Ibu, ini belakangan ini saya ikuti bahwa di media massa ini berita-berita yang disampaikan oleh Ibu ini sangat viral, terutama terkait pendidikan, kemudian ada soal tanah adat. Nah, kemudian ada sejumlah aspirasi juga yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, namun sebelumnya ini Ibu bertugas di Jakarta ya? Tidak. Jadi tujuan Ibu ke sini untuk dalam masa reses. Oh, masa reses. Iya, dalam masa Kalau reses. Reses itu bagaimana ya? Reses itu kami ke daerah untuk menampung aspirasi masyarakat, langsung turun ke daerah dan melihat kondisi daerah, karena tugas kami sebagai pengawas berjalannya pemerintahan ini. Benar Ibu. Tentunya dalam perjalanan ini pasti banyak sekali masalah yang Ibu hadapi di daerah. Iya. Nah, ini di daerah mana saja yang Ibu sudah melakukan kunjungan ini? Ya, jadi kunjungan saya pertama sekali itu, puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya untuk berkunjung ke Kabupaten Puncak Jaya, kabupaten yang sekarang lagi konflik dan banyak yang tidak bisa ke sana. Tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengunjungi masyarakat saya yang ada di sana. Bagaimana kondisi terakhir masyarakat yang ada di Kabupaten Puncak Jaya dari berdasarkan pantauan Ibu sendiri di lapangan? Ya, jadi pada tanggal 17 Maret saya bersama rombongan Bapak PJ Yopi Murib, kami bersama terbang dari Wamena menuju ke Kabupaten Puncak Jaya. Berapa jam itu? Sekitar 1 jam lebih perjalanan dari Wamena ke Puncak Jaya. Tanggal berapa ya, Ibu? Tanggal 17. 17 Maret kami terbang dari Wamena ke Puncak Jaya. Setiba di Puncak Jaya, keadaan di sana pas tiba di bandara, saya heran, sunyi. Tidak seperti biasanya. Iya, tidak seperti biasanya yang kita lihat banyak di media. Dan saya kira sunyi ini keadaan yang baik menurut saya, karena semua masing-masing berada di rumah mereka. Kemudian saya bersama rombongan dikawal oleh tentara yang bertugas di sana saat ini. Kami menuju ke kediaman Bupati di Kota Baru, di ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, yaitu Mulia. Dalam perjalanan, sepanjang perjalanan keadaannya kondusif, dan untuk hal itu saya memberikan apresiasi kepada Bapak PJ Bupati Puncak Jaya. Setiba kami di kediaman, kami didatangi oleh TNI yang sekarang lagi bertugas di sana, dan kami diberitahu bahwa beberapa hari terakhir ini kondisi kondusif. Jadi sebelum kami tiba tanggal 17, berarti sebelum tanggal 17 itu 16, 15, 14 itu kondisi keadaan di sana kondisinya baik menurut informasi yang kami terima, dan itu menurut saya hal yang baik untuk kondisi Kabupaten Puncak Jaya.
Dan bagaimana kondisi di daerah Puncak Jaya? Apakah perekonomiannya itu berjalan atau pendidikannya itu berjalan atau tidak? Ya, terkait kondisi pendidikan dan perekonomian ya. Jadi yang pertama mungkin saya akan jawab terkait kondisi pendidikan. Kondisi pendidikan di atas sementara ini tidak berjalan sama sekali kondisi pendidikan. Dan ini sangat disayangkan sekali, terutama mereka yang SD kelas 6, SMP kelas 3 dan SMA kelas 3 yang sekarang harus menghadapi ujian nasional. Dan ini perlu difasilitasi oleh Pemda setempat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya. Dia bisa berkolaborasi dengan Pemda Kabupaten Nabire dan Mimika dan bisa difasilitasi untuk ujian nasional. Kemudian terkait aktivitas perekonomian, di sana tidak sepenuhnya, tidak semuanya berjalan dengan baik. Namun ada beberapa pasar, terutama di pasar lama, mereka berjualan tetapi ada batas waktunya. Hanya sebentar saja, mungkin sampai jam 12, kemudian mereka bubar. Kemudian kios, pedagang, itu ada beberapa kios yang buka dan melayani masyarakat. Mereka tidak mengungsi, memilih berjualan, maksudnya penjual sembako itu. Mereka yang sembako, mungkin yang kios-kios, ini mereka tetap di rumah mereka. Iya. Yang mengungsi itu antara kubu 1, kubu 2, mereka mengungsi masing-masing di tempat mereka masing-masing. Di pos-posnya. Iya, di pos yang mereka sudah ini masing-masing. Jadi meskipun sudah mau pelantikan, tapi masih ada di tempat-tempat itu ya? Iya, mereka meskipun sudah mau bupati terpilih, sudah ada, meskipun ada beberapa masalah, tapi mereka masih ada di tempat pengungsian. Karena menurut adat, kita kalau melihat adat suku Dani, itu sebelum penyelesaian secara adat, tidak boleh kubu 1 dan kubu 2 ini bertemu dan saling memberikan makan. Harus secara adat mereka berdamai, baru mereka bisa ketemu. Kalau pesta adat tuh bunuh babi atau? Iya, pesta adat harus mereka bunuh babi dari kubu 1, kubu 2, mereka saling memberikan, berdamai. Dan hal ini harus dilakukan oleh kandidat bersangkutan, tidak bisa orang lain. Tidak bisa masyarakat itu sendiri ya? Iya, tidak bisa masyarakat itu sendiri, tetapi calon bersangkutan. Karena mereka yang punya masalah. Iya, karena mereka yang punya masalah. Dan mereka baik calon 01 maupun 02 harus turun bersama ke lapangan. Itu harapan dari masyarakat Kabupaten Puncak Jaya. Kemarin saya turun, mereka mengharapkan pasangan calon urut nomor 1 maupun nomor 2, mereka bilang harus sama-sama turun ke Kabupaten Puncak, berdamai dan menyatakan perang ini usai. Dan kami akan tenang. Itu harapan mereka. Dari masyarakat. Iya. Ya, karena benar, saya lihat di sejumlah media pernyataan ibu itu kemudian direspon oleh berbagai pihak, bahwa terutama mengenai pendidikan, supaya anak-anak itu kemudian bisa mendapatkan hak-hak mereka atas pendidikan, karena mereka harus ikut ujian, begitu, tidak bisa tidak, karena kan sesuai dengan jadwal nasional. Iya. Bahwa dalam bulan April serentak semua akan melaksanakan ujian, dan semoga DPR yang ada, DPR provinsi, kemudian dinas pendidikan di wilayah yang lagi tengah konflik ini bisa berkoordinasi baik supaya anak-anak ini bisa mendapatkan hak-hak mereka, terutama dalam bidang pendidikan. Iya. Nah, ini satu apresiasi untuk Ibu karena Ibu sudah menyampaikan ini, mengingatkan kepada pihak-pihak terkait supaya mereka kemudian bergerak ini. Kalau tidak bergerak ini kan anak-anak ini korban, begitu, tidak mengikuti pendidikan ini. Kemudian dari Puncak Jaya
ada isu lagi yang saya dengar Ibu ada sampaikan terkait dengan tadi ekonomi, kemudian ada masalah inflasi. Nah itu setelah dari Puncak Jaya Ibu ke mana? Iya. Ke Jayapura pertemuannya. Jadi satu hal lagi yang saya pas pergi ke Kabupaten Puncak Jaya, kemudian yang saya kunjungi pengungsi yaitu para pendeta, para pendeta yang ada di sekolah Alkitab. Ini kunjungan saya ke sana karena saya ingin menyampaikan bahwa masa saat ini mereka harus berpantang, beribadah dan berpuasa untuk pemulihan kota mulia itu sendiri. Dan saya menyampaikan hal itu dan direspon dan diterima dengan baik. Kemudian setelah dari Puncak Jaya pada tanggal 19 kami bersama rombongan PJ kami berangkat ke Jayapura. Ya, Jayapura. Selama dari tanggal 17 sampai 19 di sana kondisinya aman. Aman-aman. Iya, aman. Dan saya mengharapkan kondisi ini tetap berlanjut sampai kedua kandidat ini naik dan mengamankan kondisi di atas. Tanggal 19 saya ke Jayapura karena ada agenda lain yang perlu saya ada agenda lain, dan di sini saya harus bertemu dengan BPS dan BI untuk menanyakan terkait inflasi yang menjadi agenda utama kami untuk datang ke daerah. BPS ini Badan Pusat Statistik. Iya. Oke, silakan. Kira-kira apa yang diperbincangkan antara BPS dengan anggota DPD RI dan kepentingan untuk rakyat Papua Tengah itu apa saja? Bisa dijelaskan? Iya, jadi pada tanggal setelah kami tiba tanggal 19, tanggal 20 itu kami ketemu dengan BPS Badan Pusat Statistik karena kantor BPS untuk 4 provinsi ini masih di Jayapura. Provinsi Papua, Papua Tengah, kemudian Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Jadi masih bergabung di Provinsi Papua di Jayapura. Kemudian kami mengobrol terkait inflasi yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Papua Tengah. Jadi kalau kita bagi Provinsi Papua Tengah, misalnya daerah Lapago, seperti Puncak Jaya, kita bicara terkait deflasi, itu berbeda dengan daerah Puncak Jaya dan Intan Jaya, itu berbeda dengan kita bicara daerah Mepago. Kemudian daerah Mepago, kemudian kita bicara inflasi juga di Kabupaten Nabire dan Mimika. Itu berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya di sini. Jadi kalau kita melihat harga-harga di Kabupaten Puncak Jaya dan Intan Jaya, barang lokal atau jualan, ya ini bahasa sederhananya, apa yang ada di daerah itu yang dipasarkan seperti jualan dari mama-mama itu ubi, singkong, sayur, rica, bawang, itu harganya biasanya tetap konstan, jadi tidak berubah. Walaupun itu ada hari raya, tetapi harganya tidak dipengaruhi oleh hari raya, misalnya hari raya Idul Fitri, Desember. Justru karena hari raya biasanya harganya terbalik turun. Itu di karena itu di daerah Puncak Jaya dan Intan Jaya. Justru harganya turun karena mereka bilang ya ini hari raya, jadi harganya bersahabat begitu. Kemudian harga di bagian daerah Mepago ini sudah mengalami kemajuan sedikit, ya, daerah Mepago. Jadi di sini itu ada perubahan
dulunya itu hampir sama ya. Situasinya. Iya, situasinya dia harganya itu bahan pokok dari masyarakat atau yang dihasilkan oleh mama-mama yang dibawa ke pasar itu harganya tidak berubah. Oke. Tapi sekarang ini daerah Mepago misalnya Paniai, Deyai, Dogiai itu sebagian masih harganya tetap masih seperti yang dulu. Tetapi sudah mulai sedikit sedikit bergeser. Bahwa di hari raya itu ada beberapa misalnya rica, bawang dan itu bisa ada perubahan sedikit. Sedangkan kita lihat kalau di Nabire dan Timika itu memang benar-benar berubah ketika ada hari raya, ya bahan pokok tertentu seperti cabai dan lain-lain itu mengalami kenaikan dan itu dirasakan oleh warga yang berada. Iya, oleh warga yang berada di kota-kota itu. Itu apa pengaruhnya? Dan sini, kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk itu seperti apa? Iya, itu sempat saya tanyakan bahwa kenapa daerah Puncak Jaya, jadi barang yang masuk ke dalam dari luar masuk ke dalam, yang dikirim dari luar itu lebih tinggi dibanding barang yang mama-mama jual di pasar. Ini yang membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi bahan sembako seperti beras, seperti supermi yang mereka ingin beli di kios. Ini kenapa harganya mahal? Salah satu faktornya adalah timbangan barang. Iya, timbangan barang yang sangat mahal dari Kabupaten Mimika atau Nabire, mereka kirim pesawat yang mereka pakai juga itu harganya mahal. Ini mempengaruhi harga barang itu sampai ke tujuan itu mahal juga. Di sini solusi yang setelah pertemuan dengan BPS kita bisa ambil contoh dari Kabupaten Wamena. Kabupaten Wamena, iya Kabupaten Jaya. Di sini salah satu yang dilakukan oleh Pemda di sana adalah memberikan subsidi untuk timbangan. Jadi timbangan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan mereka bayar cuma penumpangnya saja. Harga timbangan dibayarkan oleh pemerintah, dan hal ini saya kira hal yang baik yang patut dicontohi oleh Kabupaten Puncak Jaya dan Intan Jaya, di mana harga timbangan itu disubsidikan oleh pemerintah. Masyarakat cuma membayar tiket untuk berangkat. Jadi saya harap ini bisa digunakan untuk menekan inflasi atau harga barang yang semakin tinggi. Agar supaya misalnya masyarakat Papua yang berbisnis atau yang punya usaha itu mereka tidak lagi kendala saat mau timbang barang, tetapi kemudian uang-uang itu mereka bisa pakai juga untuk belanja barang dan bisa proses ekonominya bisa berputar di situ ya. Iya. Oke. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah untuk bisa membijaki hal ini, terutama bagaimana pemberdayaan ekonomi orang asli Papua yang ada itu bisa dapat dilakukan seperti itu supaya harga timbangannya terjangkau, kemudian ketika mereka menjual barang di kabupaten mereka bisa mendapatkan keuntungan dan mereka tidak bocor banyak. Iya, jadi harganya itu mereka tidak seenaknya sendiri menaikkan harga para pedagang ini. Jadi karena disubsidi oleh pemerintah, harganya harus ditentukan oleh pemerintah. Dikontrol oleh pemerintah. Dinas terkait langsung. Iya, seperti Aqua yang besar, botol besar itu kan 50.000 di Puncak. Di Kabupaten Puncak itu 50, di distrik Sinak itu 50.000 begini. Ini kalau disubsidi oleh pemerintah, kemudian pemerintah bilang itu harga harus 25, itu harus dipatuhi oleh pedagang tersebut karena timbangannya sudah disubsidi dan harganya bersahabat dan masyarakat senang untuk membeli.
Baik, ini menarik sekali. Iya, Dan ini upaya yang akan diperjuangkan oleh DPD iya, dan akan disampaikan ke pemerintah terkait, iya, pemerintah kabupaten yang ada ya. iya. Saya berharap melalui podcast ini bisa didengar Ya. apa yang mungkin yang saya sampaikan, Ya. solusi yang bisa diambil begitu Oke. untuk menekan harga yang semakin tinggi di daerah Puncak Jaya dan Intan Jaya. Oke. Baik, menarik sekali ini bagaimana upaya supaya masyarakat bisa berusaha, kemudian masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan dalam dunia bisnis. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini ada pernyataan ibu juga yang viral di media sosial, bahkan di media-media mainstream atau media-media lokal yang ada di Papua Tengah ini terkait dengan tanah adat. Iya, Ini kira-kira apa yang sebenarnya ibu mau sampaikan dan konsepnya seperti apa dan gagasannya bagaimana? Mungkin bisa sampaikan. iya. Jadi pada waktu itu kami pertemuan dengan Kementerian Pertanahan dan Agraria, dibahas terkait sertifikat tanah adat. Oke. Di sini saya sebagai orang Papua yang tahu persis bagaimana tanah yang ada di Papua ini. Ya. Di sini saya berpendapat untuk Papua itu tidak perlu dibuat sertifikat tanah adat. Kenapa? Jika ada sertifikat jual beli tanah semua tersedia, itu jual beli atau transaksi untuk menjual tanah adat akan lebih mudah. Dan generasi ke depan Papua, jika tanah semua sudah dijual, Terutama orang yang punya uang itu dia akan beli tanah dengan jumlah yang banyak. iya, Oke, betul. itu berbahaya sekali. Saya melihat sesuatu yang berbeda, bahwa jika undang-undang adat ini mengiakan terkait pemetaan dan tanah adat yang ada harus disertifikat, saya kira tidak perlu, karena orang Papua sendiri tahu batas tanahnya itu di mana. Karena tanah ini diyakini oleh orang Papua turun temurun sudah diberikan oleh Tuhan, bahwa tanah sebelah sini marga ini, sebelah ini marga ini, dan orang Papua tidak akan berani masuk ke lahan yang sudah milik marga yang satu, milik marga yang lain. Mereka sangat menghargai tanah dan batas-batas yang sudah ditentukan oleh leluhur dan nenek moyang mereka. Dan saya kira sekarang berjalan aman. Dan negara dalam undang-undang ada, negara menguasai dan mengelola dan mensejahterakan. Tetapi negara harus bisa membedakan mana urusan negara dan mana urusan adat. Karena ini otsus. Iya. Kewenangan khusus. Iya, kewenangan khusus. Selain kewenangan khusus juga, ini kan tanah-tanah komunal milik orang Papua. Iya. Milik marga. Iya, milik Jadi marga. misalnya batas tadi yang ibu sampaikan, misalnya batas kali dengan batas pohon, nah ini milik marga ini. Dari marga-marga itu juga diatur. Ini kakak pertama, turunan kakak kedua, kakak ketiga punya tanah. Jadi kalau secara adat memang benar, itu tanah-tanah itu sudah terpatok habis, milik orang Papua. Jadi kalau negara kemudian menetapkan sertifikat, benar ibu bilang, dia berbanding balik dengan apa pola pembagian atau pembagian tanah-tanah adat berdasarkan apa suku atau marga yang ada. Iya, karena saya takutkan kepala suku, setiap suku memiliki kepala suku. Betul. Jika sertifikat ini mau atas nama siapa? Jika ketika ada pemetaan ada sertifikat, mau atas nama suku, suku itu banyak, dia tersebar hampir, dan atas nama pribadi, misalnya kepala suku ini bisa saja dia menjual kapan saja. Melihat sifat manusia yang sekarang ini
haus akan uang, serakah. Perubahan sosial yang sedang terjadi. Iya. Betul, betul. Dan hal ini saya harap untuk khusus mungkin Papua secara umum tidak perlu pemetaan tanah adat karena orang Papua sudah tahu batas-batas. Dan lahan di Papua bukan lahan kosong, bukan lahan tidur yang berada, tetapi mereka sangat menghargai, orang Papua sangat menghargai hak kepemilikan marga-marga tertentu. Dan oleh karena marga-marga ini menjaga hutan Papua, Papua termasuk memberikan kontribusi oksigen dunia sampai saat ini. Masyarakat tidak menebang pohon dengan jumlah yang banyak, hanya di wilayah-wilayah tertentu untuk bikin kebun saja. Iya. Betul ya. Itu kondisi real yang dan kondisi antropologi orang Papua yang ada selama ini. Iya. Misalnya di wilayah pesisir kan dong kalau mau dapat ikan, dong masuk ke misalnya ke laut, ambil secukupnya. Iya. Iya. Ya, betul ya. Orang Papua sangat menjaga hutannya, menjaga tempat leluhurnya, dan setiap leluhur marga siapa yang masuk melalui jalan itu, hutan itu, oh itu milik mereka dan marga lain tidak akan masuk ke sana. Dan itu sudah warisan budaya orang Papua yang dijaga, dirawat sampai saat ini. Dan negara harus menghargai kearifan lokal atau budaya adat orang Papua yang sudah ada itu. Sehingga kebijakan negara itu kadang kita lihat tuh dia bertolak belakang dengan kebiasaan itu, sehingga banyak orang Papua juga yang tolak. Iya, banyak mengakibatkan konflik tanah adat seperti yang kita lihat di teman-teman kita di Papua Selatan dan beberapa ini. Karena itu marga adat, negara harus tahu itu. Negara belum paham. Betul, betul. Jadi harus mengerti dulu ini marga apa. Sekarang kan terjadi masalah. Memang negara bermaksud baik untuk membangun, untuk memajukan daerah. Tetapi cara masuknya ini salah. Betul. Para investor-investor yang masuk ini cara masuknya salah. Bisa jadi mereka masuk. Pendekatan adat, budaya itu harus dipelajari dulu bagaimana harus masuk. Pendekatannya yang salah. Berarti mereka masuk hanya untuk mengambil kekayaan alam saja kah apa kalau begini? Negara kan tugasnya mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ada di negara itu. Tetapi banyak pendekatan-pendekatan yang dilakukan ini salah. Jadi negara harus mengetahui, negara Indonesia ini kan banyak budaya, banyak adat istiadat yang sudah diakui. Ada kata Bhinneka Tunggal Ika. Jadi harus dipahami budaya adat sebelum masuk supaya tidak mengakibatkan konflik antara negara dan masyarakat adat setempat. Ya. Baik, makasih Ibu. Ini isu lagi yang lalu menjadi perbincangan dan begitu pemirsa, kira-kira uraian dan gagasan Ibu yang mau sampaikan kepada publik dalam konteks pembelaan terhadap hak-hak tanah milik orang asli Papua. Iya. Nah yang berikut Ibu, ini isu yang lagi tren itu soal pendidikan lagi, meskipun tadi kita sudah bahas. Iya. Nah tapi ada pendidikan, ada sejumlah guru dan nakes di Yaukimo yang meskipun ini di daerah luar dari Ibu, tapi kondisi ini kemungkinan dia akan bisa terjadi karena ada juga kebijakan duifungsi militer itu. Iya. Nah ini kan kemudian bisa berparadigma salah oleh mereka yang ada di hutan hari ini. Misalnya TPN, mereka bisa beranggapan bahwa tenaga yang datang benar-benar guru, tapi mereka kemudian bisa curiga. Iya. Nah, seperti aspirasi-aspirasi ini apakah ada yang sampaikan ke Ibu atau tidak? Iya, ini kebetulan saya baru saja ya tadi sore mendapatkan SMS atau WA dari salah satu guru yang bertugas di Kabupaten Puncak, karena dia melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Yaukimo. Dia menyampaikan, Ibu tolong kami guru-guru itu benar guru-guru yang datang untuk mengabdi di daerah. Jadi mohon perlindungan guru-guru yang ada di daerah konflik.
Ini Ibu mohon tolong sampaikan ke pemerintah untuk menjaga kami tetap kondisi tetap aman dan kami bisa mengajar dengan tenang. Itu ada salah satu guru yang WA ke saya karena melihat kondisi di Kabupaten Yahukimo di mana teman-teman gurunya ada beberapa yang dibakar. Dan ini saya kira masalah besar yang kami hadapi di Papua. Seluruh tanah Papua, khususnya Papua Tengah, harus dipikirkan manajemen pendidikan di daerah konflik. Manajemen pendidikan di daerah konflik itu harus dipikirkan. Dan luar biasa Bapak Gubernur sekarang, dia akan fokus ke pendidikan. Dan saya berharap pendidikan di Papua ke depan akan lebih baik. Kemudian harus diwaspadai banyak hal di daerah konflik terkait penerapan militer yang berlebihan. Jangan sampai masyarakat atau para OPM yang ada di hutan yang sedang berperang sekarang ini. Banyak hal yang mereka mencurigai, mulai dari tukan, mulai dari tenaga kesehatan, mulai dari guru-guru, semuanya dicurigai. Tukang ojek, semuanya dicurigai bahwa mereka itu adalah mata-mata atau intel atau polisi yang jadi mantri, polisi yang jadi guru, polisi yang jadi tentara yang jadi guru. Jadi kecurigaan itu sudah ada. Maka hal-hal seperti yang terjadi di Yahukimo itu bisa saja terjadi di tempat lain karena kecurigaan itu. Dan pembangunan begitu banyak yang terhambat oleh karena masalah curiga terhadap orang-orang yang didatangkan untuk melayani masyarakat di sana. Kalau kecurigaan ini terus berlanjut, kira-kira apa yang harus diselesaikan dalam konteks konflik politik ini menurut Ibu? Di sini ini masalah sangat berat kalau kita mau bilang menghilangkan rasa curiga di hati masyarakat yang sudah tertanam dari sejak dulu ya. Itu sangat susah dan harus pelan-pelan bagaimana menstabilkan kabupaten yang berkonflik. Karena rasa curiga itu sampai sekarang saya juga belum tahu ya untuk rasa curiga ini supaya mereka hilangkan. Saya belum tahu solusinya. Itu solusi kita sama-sama untuk kita cari. Benar, solusi buat kita sama-sama cari untuk menghilangkan rasa curiga ini. Ini yang belum bilang seperti buah simalakama. Kalau makan mati, kalau tidak makan juga mati. Seperti itu. Makanya kita harus PR buat kita sama-sama untuk cari solusi untuk konflik politik ini. Nah, terlepas dari konflik yang sedang terjadi dan sejumlah isu-isu yang Ibu sudah berbicara keras dan mendapatkan tanggapan respon dari berbagai pihak. Nah, ini publik juga penasaran ini. Kira-kira Ibu ini sebenarnya siapa? sebelum menjadi anggota senator ini. Nah, ini sebenarnya Ibu dan mengapa sampai Ibu bisa terjun ke dunia politik dan sebelumnya kerjanya apa ini? Ini publik juga ada penasaran. Jadi silakan. Saya mungkin latar belakang saya cerita sedikit ya. Jadi saya kuliah di Uncen S1, kemudian S2 ambil geografi, kemudian S2 saya di Universitas Indonesia ambil geografi juga. Kemudian di tahun 2014 saya kembali. Saya mengajar di Universitas Cendrawasih di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di program studi geografi. Dosen di Universitas saya dosen di Uncen. Sebelum terjun ke dunia politik ini, saya dosen di geografi dan mulai mengajar sejak kapan? Saya mengajar
puji Tuhan karena Tuhan memilih saya waktu itu saya masih mahasiswa. Saya mendampingi salah satu dosen saya untuk mengajar itu di tahun 2011. Oh, 2011. 2011 itu saya masih menjadi asisten. Kemudian 2014 itu saya dikontrak di Universitas Cendrawasih karena setelah S2 di tahun 2014. Kemudian selama itu saya mengabdi di Uncen. Kemudian saya masuk ke dunia politik. Di geografi itu ada geografi politik atau tidak? Iya. Karena ibu bilang terjun ke dunia politik jadi. Iya, benar. Tapi di geografi itu ada geografi politik ada. Oh, itu mata kuliah tersendiri. Iya, mata kuliah tersendiri. Apakah ibu mengajar geografi politik? Saya tidak mengajar geografi politik, tetapi saya mendapatkan pelajaran waktu saya masih mahasiswa. Saya mendapatkan materi atau kuliah terkait geografi politik, dan di S2 juga saya mendapatkan materi terkait geografi politik. Karena saya lebih ke fisik, geografi fisik. Oh, geografi fisik itu kalau fisik itu mengajar lingkungan. Oh, belajar tentang lingkungan. Ya, tentang lingkungan yang ada. Jadi saya mengajar geologi, saya mengajar mineralogi, kemudian klimatologi, geologi Indonesia, beberapa mata kuliah. Wah, luar biasa ini. Kalau kita belajar lihat batu-batu saja mungkin ibu bisa tebak ini jenis batu ini namanya ini. Iya, puji Tuhan. Sedikit ini bisa. Ya, luar biasa. Ini kalau kita coba nanti besok main-main ke kali-kali. Maksudnya ini bercanda saja. Di Kaliudik dekat. Oh, Kaliudik sebelah. Ya. Oh, luar biasa ya. Jadi sebelum apakah selain dosen, apakah ibu pernah kerja di tempat lain? Iya, selain dosen, saya pernah menjadi staf anggota DPD RI juga. Dari tahun 2009 sampai 2014. Kemudian saya pernah bekerja juga di program tekad yang dicanangkan oleh Kementerian Desa. Jadi tekad itu transformasi ekonomi kampung terpadu. Jadi mendampingi kelompok-kelompok ekonomi. Waktu itu masih di Jayapura. Jadi saya di Sentani Timur. Mendampingi kelompok-kelompok yang ingin usahanya berkembang. Itu berapa tahun ya? Sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Oke. Ada berapa orang yang maksudnya dalam tim itu? Kami ada sekitar bagian TA di kabupaten, kami di distrik. Kalau waktu itu kami di distrik itu 2 orang pendamping untuk mendampingi kelompok. Ya. Itu mayoritas siapa yang petani-petani di Sentani Timur itu? Mayoritas orang Papua. Dan usahanya apa saja? Mereka kebanyakan keramba ikan. Oh, keramba ikan. Iya. Mujair. Iya. Mujair bakar tuh kayaknya dulu biasa beli dari sini. Iya. Mujair bakar itu mereka itu sebetulnya ada 2 tempat. Jadi mujair yang asalnya memang pembibitannya dari mata air Danau Sentani, dan mujair yang mereka ambil di Koya. Jadi setelah mereka buat keramba di danau, itu berbeda pertumbuhannya. Mujair yang bibitnya langsung dari mata air Danau Sentani, salah satunya kelompok yang kami dampingi. Kebetulan ditanyakan jadi kelompok Obobku, itu ada di Kampung Harapan. Itu dia pembibitan untuk mujair. Jadi mereka yang ada di danau di bawah, mereka ambil bibitnya, kemudian buat keramba di danau. Kemudian ada lagi yang mereka ambil di Koya. Di Koya kemudian mereka buat keramba dan mereka piara. Tapi ada perbedaan. Yang diambil dari kelompok Obobhu, bibit ikan, itu dia besar dan cepat sekali tumbuh dibandingkan dengan mereka ambil di Koya. Itu pertumbuhannya berbeda.
Makanannya juga mungkin. Makanannya juga berbeda karena dia makannya Oke. yang ini dia makan buatan, yang ini kebanyakan dia alam. Tetapi Itu mereka memang dikasih itu makanan ikan. Makanan pelet kah apa itu? Iya, pelet. Pelet. Iya. Kalau yang masih dari ingat. Koya mereka kasih pelet, yang di sini juga dikasih pelet, tapi airnya yang berbeda tempatnya. Oke. Tempat mereka yang berbeda air. Oke. Berarti itu pelet, perbedaannya di situ ya. Perbedaannya di airnya, tempat mereka hidup. Di mana ikan yang satu ini hidup dengan yang satu. Kita kembali lagi ke Ibu. Iya. Apakah Ya, sampai kita sudah sampai ke provinsi Papua, kita kembali lagi ke Papua nostalgia. Tengah. Kita nostalgia. Iya, bernostalgia ya, karena Itu ya. memang sebelum ada pemekaran kami di sana. Jadi Black Brothers bilang Jayapura selalu di hati. ya mungkin itu ya itu. Oke, Ibu. Apakah sampai saat ini Ibu masih mengajar sambil kerja kerja sebagai senator atau sementara lagi cuti atau seperti apa? Iya, saya lebih fokus ke sekarang DPD RI. Oke. Saya tidak mengajar lagi. Sementara ini saya fokus untuk pekerjaan Di yang DPD. iya di DPD RI. Di sana sebelumnya mengajar, sekarangnya bagaimana turun ke melakukan reses-reses. Jadi dari bicara masalah ke masalah juga ini. Iya, jadi sebetulnya di kampus ini kan ada pengabdian ke masyarakat, kita bisa turun juga. Ini cuma terbatas. Tetapi sekarang ini puji Tuhan apa yang selalu kita diskusikan, bicarakan, sekarang ini kita bisa pelan-pelan bisa merealisasikan sesuai dengan tupoksi yang ada. Iya. Jadi sekarang ini ternyata kita setelah menampung aspirasi di daerah, kita akan bawa ke pusat. Di pusat kita akan RDP atau rapat dengar pendapat dengan kementerian. Di sini kita sampaikan persoalan apa yang kita sudah temui bicarakan tadi di awal itu. Iya, semua itu kita akan sampaikan ke kementerian terkait. Agar supaya mereka rumuskan dalam kebijakan. Iya, itu harus dipertimbangkan. Ada hal-hal di daerah yang seperti ini, kondisi ini. Dan itu akan menjadi pertimbangan mereka ketika mengambil keputusan. Jadi semoga apa yang tadi Ibu bicara panjang lebar itu kemudian bisa dipertimbangkan oleh menteri-menteri terkait. Iya. Dan banyak sekali isu yang terkuak dalam podcast kita ini. Ya. Itu semoga masing-masing menteri nanti bisa Ibu sampaikan dan mereka bisa pilih-pilih. Tapi Ibu, ini ke Nabire ini nostalgia ini. Mau datang kembali ke Nabire untuk bagaimana mau melihat jejak-jejak orang, jejak-jejak kaki kayak ini. Iya. Ibu bisa ceritakan latar belakang pendidikan tadi kan sampai di universitas. Iya. Nah, kira-kira SMA dan SD SMP di mana? Iya. Jadi saya SD di Kabupaten Puncak, sebelumnya itu Puncak Jaya ya. Sebelum ada, jadi Puncak itu pemekaran dari Puncak Jaya? Iya, pemekaran dari Puncak Jaya. Ya. Jadi waktu itu masih Kabupaten Puncak Jaya, jadi saya di distrik Sinak. Saya SD di SD Impres Yauria. SD ini sangat jauh dari kota. Namun kita tetap memilih itu karena kami melihat SD ini salah satu guru yang paling aktif bisa menangani semua dari kelas 1 sampai kelas 6 dan itu tertib dan semua pelajarannya diterima. Ini salah satu guru saya dan bapak saya adalah Paulus Lim. Dan di situ banyak sekali saya terdorong karena banyak sekali anak-anak yang setiap kali kita cerdas cermat itu mereka dapat juara terus. Jadi saya ingin ke sana gitu. Saya tertarik dengan itu. Dari kota itu pergi ke kampung. Lebih jauh lagi jalan kaki. Hampir sekitar 1 jam dari kota. Kemudian SD di sana, saya SMP juga di distrik Sinak, Kabupaten Puncak sekarang. SMP Negeri 1 Sinak. Iya, SMP Negeri 1 Sinak.
di distrik Sina, Kampung Gigoba. Itu kemarin sempat dibakar itu satu bangunannya kalau tidak salah. Iya benar, itu benar sekali Iya. dibakar. Saya mendapatkan Laporan dari ya warga. laporan dari warga di sana dan dari saya punya keluarga yang ada di sana bahwa SMA dibakar, kemudian SMP beberapa kelas dibakar, dan ini menjadi atensi atau catatan bukan hanya di Puncak saja, tetapi di Puncak Jaya, Intan Jaya. Saya berharap sekolah-sekolah yang sudah terbakar didata kemudian dibangun kembali lagi. Untuk itu ya saya SMP ya tadi terkait yang terbakar. Itu salah satu kelas yang sudah lama sekali yang dibakar. Waktu zamannya saya masih ada itu kelas itu. Baru kemarin baru dibakar. Itu luar biasa, bangunan yang sudah lama dan masih dipakai SMA. Karena di sana waktu SMP, SMP tahun 2004, itu saya masuk SMA. Saya masuk ke SMA karena di sana tidak ada, jadi saya harus turun ke Nabire di sini. Itu pertama kali saya turun ke kota tahun 2004. Jadi selama bertahun-tahun di kampung saja. Iya. Oke. Bertahun-tahun di kampung, dan kita biasanya melihat pesawat itu hal yang paling luar biasa. Jadi turun dari pesawat, kemudian lihat di Nabire, apa yang pertama dilihat? Iya, pertama yang saya lihat adalah laut. Wah, ini kolam besar kah? Bukan kolam, tapi ini memang kan kita belajar. Jadi kan saya tahu kalau ini pantai, ini laut, tapi ini kan langsung lihat. Jadi cuma heran saja. Terus banyak mobil. Kami memang belajar, tapi kan lihat di TV apa, jadi tidak bersentuhan langsung. Sekarang ini bersentuhan, jadi ada heran, campur bahagia, pokoknya semuanya bercampur aduk dalam hati ketika tiba di Nabire. Kalau begini saya juga merasa. Mungkin pemirsa yang pertama kali turun ke kota juga mereka merasa. Iya, pertama kota Nabire luar biasa, banyak kenangan, di mana dia membuka mata kita melihat hal baru. Makanya orang bilang Nabire ini kota pendidikan harusnya, karena dari beberapa kabupaten itu kan datang sekolahnya di Nabire. Iya benar, termasuk saya SMA-nya di SMA YPPK Adiluhur, dan saya tinggal di asrama Santa Teresia. Oh, yang dekat gereja dulu. Di dekat samping gereja dulu, namun gereja sekarang Kristus sudah dibangun Goa Maria. Persis di Goa Maria. Sekarang sudah dibangun Goa Maria persis di situ asrama. Berarti selama 3 tahun tuh jalan kaki tuh. Iya, jalan kaki, jalan PAM jadi saksi. Jalan PAM jadi saksi bisu perjalanan kami, pergumulan kami. Alumni asrama Teresia mereka bisa dengar. Iya, salam alumni Santa Teresia dan teman-teman dan senior, teman-teman SMA di Luhur, kakak kelas, adik-adik, salam semua. Luar biasa Ibu, ini perjuangan yang menginspirasi bagaimana bertahun-tahun hidup di kota, kemudian tiba-tiba datang ke Nabire melihat sejumlah hal dan bisa menyelesaikan studi sampai di S2-nya magister sampai di Universitas Indonesia. Karena itu menjadi dambaan banyak orang juga, tidak semua orang bisa sekolah di situ. Iya, saya bersyukur karena Tuhan izinkan saya Universitas Cendrawasih Negeri terkenal di Papua dan Universitas Indonesia terkenal di Indonesia, dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengenyam pendidikan di 2 universitas yang terkenal di Indonesia, bahkan di Papua. Iya, yang terkenal di Papua dan terkenal di Indonesia secara nasional. Ibu sebagai pendidik, ini apakah ada pesan-pesan khusus untuk terutama mahasiswa-mahasiswa, terus pelajar-pelajar yang banyak mungkin mengalami putus harapan karena situasi konflik, misalnya di Nduga, kemudian di Intan Jaya, Puncak Jaya. Ini kan mereka mengalami konflik, mereka putus harapan terkait dengan situasi konflik yang berkepanjangan. Mungkin apa pesan Ibu sebagai pendidik terhadap
generasi emas Papua yang selama ini apa ya boleh dikatakan tidak mendapatkan hak-hak mereka. Ya, silakan. Untuk adik-adik yang mungkin mulai dari SD sampai SMA yang ada di Provinsi Papua Tengah seluruhnya, saya ingin menyampaikan bahwa belajar itu bisa di mana saja. Jadi jangan putus semangat. Anda bisa belajar itu mulai dari aktivitas yang biasa Anda lakukan. Anda bisa belajar mulai dari itu. Jadi jangan putus semangat untuk bagaimana saya akan sekolah, tetapi banyak hal yang anak-anak Papua sebetulnya belajar, tetapi mereka tidak menyadari kalau itu adalah hal yang sebetulnya dipelajari, bahwa di sekolah itu belajar itu lagi. Jadi pendidikan ini bisa pendidikan kembali ke kearifan lokal, pendidikan di kelas, pendidikan di luar kelas, itu banyak. Jadi saya berharap untuk terutama adik-adik ini jangan putus semangat untuk berjuang, tetap belajar. Banyak hal yang bisa dilakukan. Dan yang paling saya tekankan di sini adalah terutama untuk mulai dari mahasiswa juga ya, belajar untuk menemukan diri sendiri. Kemampuan apa yang kau miliki, itu yang kau kembangkan. Jadi berusaha untuk mengenal diri sendiri. Mengenali diri sendiri, jangan lupa untuk berdoa. Tetap berfokus kepada yang memberikan karunia, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk guru-guru tua yang pernah mengajar dan guru-guru yang sementara mengalami apa gonjang-ganjing di situ tengah konflik. Apa pesan ibu untuk mereka? Ya, dan untuk apa yang akan diperjuangkan untuk mereka kemudian bisa tetap belajar, menjalankan aktivitas belajar mengajar dengan aman. Untuk guru-guru yang ada di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya dan Papua Tengah pada umumnya, saya memberikan apresiasi kepada guru-guru teman-teman yang dari luar Papua datang mengajar di tanah Papua. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa, yang masih bertahan sampai sekarang demi adik-adik saya yang ada di balik gunung. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru yang masih bertahan sampai sekarang. Kami tidak bisa membalas segala sesuatu, tetapi Tuhan akan membalas kerja keras, pengorbanan Bapak Ibu guru yang walaupun dalam keadaan konflik masih mau terus bertahan untuk mencerdaskan anak Papua. Terima kasih banyak dari lubuk hati yang paling dalam. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tetap semangat. Tuhan akan, saya percaya Tuhan akan memberikan yang lebih, walaupun manusia kami tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi terima kasih banyak dan tetap semangat untuk melayani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk guru-guru yang saat ini ada di Kabupaten Puncak, dan saya mengucap terima kasih juga karena guru-guru tua yang dulu mengajar kami meninggalkan kampung halaman, membawa anak-anak, istri, semua ke daerah tempat tugas, dan saya berada di sini dan saya bisa duduk di sini karena guru-guru yang tetap bertahan, walaupun banyak masalah, mereka tetap bertahan sehingga menghasilkan seperti saya sekarang ini, mungkin seperti wartawan yang saat ini berdiri depan saya. Itu karena
jasa dari para pendidik terlebih dahulu dan jasa dari Bapak Ibu yang sekarang lagi bertahan saya percaya akan menghasilkan sumber daya manusia anak-anak Papua yang hebat ke depan. Dan saya memohon tidak boleh terprovokasi dengan kondisi daerah lain dan tetap terjaga. Dan saya berharap kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya pemerintah Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, memberikan perhatian dan perlindungan penuh kepada guru-guru yang sedang bertugas di sana demi keamanan dan kelancaran proses belajar mengajar ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat serius dan ini salam dari hati saya karena kami juga sebagai anak guru, kami tahu bagaimana kondisi mereka sekarang. Dulu masih aman dan damai. Sekarang saya mau sampaikan ke Puncak yang tadi baru WA ke saya perhatian sekali dengan apa yang Ibu atau Bapak sampaikan kepada saya dan terima kasih banyak. Seperti yang sudah disampaikan melalui WA bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi guru-guru. Saya sudah sampaikan di sini dan itu bisa pemerintah Puncak bisa mendengarkannya. Baik. Terima kasih Ibu. Iya. Ini sudah ke semacam closing statement. Iya, closing. Padahal saya masih ada susun pertanyaan masih banyak, tapi pada intinya bahwa dari berdasarkan hasil reses, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan tanah-tanah adat, termasuk guru-guru, ini akan dibicarakan lagi di saat perjumpaan dengan rapat dengar pendapat bersama kementerian terkait. Dan aspirasi-aspirasi ini akan disampaikan. Kita akan tunggu bagaimana realisasi dari aspirasi yang akan disampaikan. Dan mudah-mudahan ada jawaban yang bisa melindungi semua. Proteksi terhadap orang asli Papua bisa berjalan. Proteksi terhadap pengusaha-pengusaha orang asli Papua bisa dilakukan. Dan semua agar hak-hak orang asli Papua itu bisa terakomodir di dalam kerangka otonomi khusus. Baik, sekian dan terima kasih Ibu. Terima kasih juga. Nanti kita akan ketemu lagi topik yang lain baru kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Selamat datang juga di podcast Tiru TV. Dan kebiasaan kita harus kipu muti atau kumbi. Luar biasa. Dan terima jangan kasih. lupa lagi kita akan jumpa di lain kesempatan dengan berbagai macam isu yang ada. Kurang dan lebih mohon maaf. Salam. Jangan lupa like, komen, subscribe di Tiru TV. Mantap.